Oke, kita tes koneksi dulu ya sebelum kita mulai live TikToknya kali ini. Oke, bagus koneksinya. Jadi kita bisa mungkin agak lama ya kalau koneksi bagus ini. Karena kemarin sempat gitu si sinyalnya agak kurang bagus. Makanya kalau bagus ya kita bisa enak bawain materinya ya. Oke, teman-teman. Jadi materi malam hari ini adalah bagaimana sih caranya supaya jualan tuh teman-teman bisa laku gitu kan. Gimana sih supaya cara jualan online teman-teman tuh bisa laku keras. Jadi temanya adalah cara jualan online yang laku keras. Seperti apa sih cara jualan online yang laku keras tuh? Ya kita akan bahas di live kali ini ya. Ini mungkin sebenarnya pembahasan yang udah sering saya bahas gitu ya di YouTube saya, bagaimana caranya jualan supaya laku. Tapi ya mungkin teman-teman di TikTok sini gitu ya mungkin belum nonton gitu ya video-video saya yang lain, ataupun para teman-teman subscriber di channel YouTube saya pun belum nonton video-video saya yang dulu. Ya kita coba aja di video ini, semoga bisa ngebantu teman-teman ya. Nah, jadi gini, kalau teman-teman pengen jualannya laku keras gitu ya, pengen jualannya laris manis, hal yang paling penting, hal teman-teman butuhkan adalah teman-teman harus tahu dulu siapa marketnya ya. Nah, teman-teman pengen jualannya laku keras gitu, tapi jualannya ke market yang salah atau jualannya ke orang yang salah. Ya, ibaratnya teman-teman jualannya nggak akan bisa laris manis ya. Kenapa? Karena teman-teman jualan ke orang yang nggak ngebutuhin produk teman-teman. Ibarat teman-teman gitu ya, misalnya pengen PDKT sama cewek yang misalnya sukanya bunga. Nah, teman-teman malah ngasih si ceweknya tuh boneka. Nah, padahal si cewek itu nggak suka boneka. Mungkin istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen jualnya laku keras, hal yang pertama harus teman-teman pahami adalah kenali dulu siapa marketnya ya. Siapa marketnya, siapa orang yang membutuhkan produk Anda, dan kira-kira di mana mereka berkumpulnya ya. Nah, kalau misalnya Anda join di reseller saya, itu saya selalu memberitahu siapa sih marketnya. Contoh misalnya Anda join di reseller saya yang snacks ya, itu saya kasih tahu kalau misalnya Anda jualan ke konsumen, marketnya siapa. Kalau Anda jualan ibaratnya recruit seller, marketnya siapa. Itu di materi itu ada semua ya. Saya kasih tahu dulu siapa sih marketnya. Nah, kalau misalnya ibarat Anda udah tahu marketnya, nah ibaratnya Anda kan tinggal cari gitu marketnya adanya di mana. Nah, kalau misalnya Anda jualan produk custom ya, misalnya Anda jadi resellernya digitalprintai.com, Anda pengen mencari market gitu kan. Nah, sekarang Anda pengen misalnya berjualan baju-baju yang berhubungan dengan tema bola misalnya. Nah, nggak mungkin kan ibaratnya Anda jualannya ke fans-fansnya K-popers gitu. Nah, misalnya Anda pengen ngejual baju gitu ya, kaos-kaos custom Milan ya, klub bola Inter Milan, AC Milan. Kalau produknya beda, boleh lebih. Kalau misalnya kita ibaratnya baru mulai bisnis, saran saya ya gitu, tentukanlah satu target market dulu aja gitu. Atau ibaratnya kita punya produk, kira-kira segmentasinya ada berapa market, misalnya ibu-ibu, anak muda. Nah, saya lebih sarankan Anda misalnya fokus ke satu market dulu ya. Satu market dulu, udah paham nih, udah ngerti cara jualannya, udah ibaratnya bisa closing terus. Nah, ketika ini udah paham, baru coba ke market lain. Karena tiap market biasanya cara nge-treatnya tuh beda gitu ya. Nah, jadi Anda harus paham dulu gimana Anda cara nge-treat market yang baik dan benar gitu. Oke? Tadi pertanyaan dari Habib ya, Habib Hussein. Nah, buat yang mau nanya lagi, monggo ya, nggak usah malu-malu. Sambil saya jelasin, sambil Anda boleh nanya ya. Nah, setelah target market, nah apa sih yang harus Anda butuhkan supaya jualannya tuh laris manis? Anda harus menentukan harga yang pas ya. Nah, gini, harga yang pas bukan berarti harus murah ya. Contoh gini lah teman-teman. Misalnya Anda pengen berjualan ke market menengah ke bawah, yang emang nyarinya tuh harga yang murah gitu ya, barangnya nggak perlu terlalu bagus, yang penting murah ibaratnya. Nah, Anda itu boleh jualan murah gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda ngejarnya market yang ngejar gengsi gitu ya, ibaratnya kayak misalnya Anda jualan smartphone misalnya ke pecinta Apple, Anda kasih Xiaomi mau harganya semurah apapun, itu nggak akan laku. Karena mereka pengennya handphonenya tuh Apple. Supaya apa? Supaya keren. Kalau misalnya Anda ibaratnya jualan yang murah tapi ke target market yang pengen gaya gitu ya, pengen gengsinya gede,
ya Anda nggak akan ibaratnya apa ya, nggak akan laku jualannya juga ya. Jadi harga tuh harus sesuai market juga. Karena orang yang punya gengsi, yang nggak mau dong kelihatan pakai barang murah gitu ya. Mereka pengennya kelihatan pakai barang yang bagus gitu. Nah kalau misalnya Anda jual murah, jualah ke target market yang memang membutuhkan barang murah. Kalau Anda jual barang yang mahal, jualah produk kepada target market yang membutuhkan barang yang mahal dan ibaratnya punya nilai gengsi di sana. Contohnya Anda pengen berjualan mobil Ferrari ke orang yang ibaratnya nggak punya uang, bisa nggak? Ya nggak bisa. Mau nggak mereka? Mau, tapi bisa belinya nggak? Nggak. Nah sekarang misalnya Anda jual mobil murah gitu ya, ke orang yang biasa naik Ferrari. Ya mereka mungkin gengsi gitu. Makanya tentuin dulu target marketnya ya. Jadi ini bukan soal harga murah atau harga mahal, tapi bagaimana caranya Anda bisa menemukan market yang tepat. Jadi mau Anda jual barang semahal apapun gitu ya, kalau marketnya tepat, ya pasti laris gitu ya. Nah itu ibaratnya adalah salah satu uh, ilmu supaya jualan Anda laris manis. Pertama target market ya. Nah yang kedua, tadi saya bahas apa ya? Agak lupa dikit ya. Ya pokoknya yang kedua tuh kita harus ibaratnya menentukan soal harganya ya. Oh iya soal harganya. Jadi pertama target market, yang kedua kita harus menentukan harga ya. Harganya apakah kita akan jual mahal atau kita jual murah tergantung market yang kita sasar. Hai Kak, halo Velia. Dari mana nih Velia? Oke, kalau misalnya ketinggalan nanti bisa nonton siaran ulangnya kok ya di YouTube ya. Tapi di sini kita lanjut dulu aja. Kalau mau nanya boleh langsung sekarang supaya langsung saya jawab di live ini ya. Nah, yang ketiga, misalnya Anda udah nentuin marketnya, Anda udah nentuin harganya. Kak, salam kenal ya. Oke, salam kenal Velia. Sering-sering ya muncul kalau live. Dari Kupang. Wah, mantap nih. Ada followers dari Kupang ya. Salam kenal. Salam kenal ya. Semoga konten-konten saya bisa bermanfaat nih buat Velia ya. Oke. Kak mau nanya dong Kak. Oke, boleh mau nanya apa? Sebelum saya lanjut ke nomor 3. Biar kita jawab aja pertanyaan teman-teman di sini semua ya. Yang mau nanya monggo aja, nggak usah malu gitu ya. Mumpung saya live ini saya bakal jawab nih semua pertanyaan teman-teman supaya teman-teman puas nih ya. Kalau misalnya teman-teman target market ya, yang kedua kita menentukan harga. Nah, yang ketiga teman-teman harus tahu bagaimana caranya mendatangkan traffic ya. Atau ibarat teman-teman tahu di mana sih si target market ini tuh berkumpul. Apakah dia kumpulnya di Instagram, apakah dia kumpulnya di Facebook, apakah dia kumpulnya di TikTok, ya di mana gitu ya dia berkumpulnya. Teman-teman harus tahu gitu ya. Teman-teman harus tahu ibaratnya si market ini tuh berkumpulnya di mana. Kalau misalnya teman-teman tahu, nah teman-teman nanti tinggal bayar aja gitu kan ke platform yang ibaratnya di tempat target market teman-teman berkumpul gitu ya. Jadi yang ketiga adalah skill ngedatengin traffic ya. Semangat Kak bikin kontennya, Miranda Lewa. Oke, thank you Miranda ya. Doain saya sehat terus ya supaya bisa ngonten terus ya. Kak, cara atur keuangan. Saya kewalahan nambah modal terus nggak tahu untungnya kemana. Nah, kalau misalnya nggak tahu untungnya kemana dan nambah modal terus, itu biasanya sepengalaman saya ya, itu biasanya uang pribadi sama uang usaha dicampur gitu ya. Nah, yang benar uang usaha sama uang pribadi jangan dicampur, pisahin. Uang pribadi ya uang pribadi, uang usaha ya uang usaha gitu. Nah kalau uang usaha ibaratnya dicampur sama uang pribadi nanti kita nggak tahu uangnya kemana. Tapi kalau dipisah misalnya uang usaha putar aja terus di usaha, nah kita ibaratnya digaji dari uang usaha. Ya kalau misalnya baru mampunya ngegaji 200.000 ya 200.000, baru 500.000 baru sejuta. Jadi tergantung keuntungan si usahanya. Nah kebanyakan orang biasanya pemula-pemula gitu ya, uang usaha sama uang pribadi dicampur. Jadi ketika punya uang nih untung dari usaha, dianggapnya udah uang pribadi gitu. Jadi dia asal dipakai seenaknya gitu kan. Nah kalau nambah modal terus, ya berarti ini ada yang dievaluasi. Ini usahanya untung nggak sih? Ya, ya kak benar nggak tahu uangnya kemana. Nah kan, ya makanya uangnya pertama dipisahin dulu ya. Uangnya dipisahin dulu. Itu nomor satu. Jadi mau kita jualan sebanyak apapun, kalau uangnya dicampur, ya bakal nggak kelihatan duitnya kemana, yang ada nambah terus padahal kita nggak nyadar uang keuntungannya kita pakai gitu ya. Jadi pertama nomor satu adalah pisahin dulu keuangan ya. Oke, nah saya sambil lanjut ya. Tadi setelah mendatangkan traffic, nah yang nomor 5 adalah
Anda harus belajar teknik closing. Bagaimana caranya Anda ibaratnya membuat penawaran yang menarik untuk market Anda ya. Nah, jadi Anda udah ibaratnya tahu siapa marketnya, Anda udah tahu ibaratnya menentukan harganya berapa. Bisa lalu yang ketiga tadi Anda udah tahu caranya mendatangkan traffic. Nah, yang keempat Anda tahu caranya teknik closing ya. Tahu caranya membuat penawaran yang susah ditolak oleh market Anda ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda pengen jualan laris kira-kira sebenarnya halnya tuh seperti itu ya. Nah, mungkin terdengar sederhana, yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus rajin praktek ya. Anda harus rajin praktek, karena 10.000 jam terbang berlaku ya. Kalau Anda pengen jualnya laris manis di dunia online ya. Kak, terus saingan harga pasar Kak. Nah, kalau misalnya kita ngomonginnya saingan harga atau ibaratnya perang harga, kita capek ya. Kita bakal capek kalau kita terus perang-perangan harga. Makanya kita jualannya di tempat yang nggak ada perang harga. Kita ngebangun brand ya. Kalau kita pengen terhindar dari perang harga, ya kita ngebangun brand. Nah, kalau teman-teman tahu ya, sekarang usaha saya di Digital Printing ID, itu teman-teman udah bisa bikin brand clothing sendiri, cuma order satuan ya. Teman-teman order satu pun udah bisa pakai brand sendiri. Jadi, kalau teman-teman ibarat sekarang pengen ngebangun brand, bingung mau usaha apa, teman-teman bisa ibaratnya join reseller saya di digitalprintingid.com, tinggal klik link di bio TikTok saya ya. Kira-kira seperti itu. Barang yang sama kadang dijual harga berbeda. Ya, kita makanya fokuslah membangun brand. Yang kita bisa membangun brand dari produknya, atau kita membangun brand dari tokonya gitu ya. Misalnya teman-teman beli, misalnya kayak gini lah. Teman-teman beli ke warung biasa, misalnya Aqua harganya 3.000 gitu ya. Contoh aja. Nah, teman-teman begitu beli ke ibarat supermarket, ternyata harganya di supermarket 5.000. Teman-teman nggak akan komplain kan? Kenapa? Karena ya di supermarket ada pajaknya jelas. Jadi harganya segitu pun kita memaklumi. Nah, makanya hal yang ibaratnya kita harus bangun adalah brand dari tokonya atau brand dari produknya. Supaya nggak masuk ke perang harga lah. Kita bisa ibaratnya jual harga berapapun orang tetap beli ya, karena kita udah membangun yang namanya brand. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja sih untuk materi kali ini. Kalau ada yang mau nanya boleh ya, langsung aja nanya. Mumpung saya masih on nih. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, nanti kita ketemu lagi di next live ya. Tapi kalau misalnya mau nanya, saya tungguin ya. Saya tungguin sekarang ya kalau mau nanya. Komen ya kalau mau nanya. Nggak usah malu, mumpung saya live. Kalau mau nanya, langsung aja. Oke, buat teman-teman yang ibaratnya belum follow Instagram saya, follow dulu ya di @deanandira.id. Karena saya pun sering update konten-konten, quotes-quotes di Instagram saya ya. Dan itu ya mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Jadi nggak cuma lihat konten di TikTok aja, bisa lihat juga konten saya di YouTube sama di Instagram. Kalau YouTube saya namanya Dean Andira ya. Jangan lupa subscribe ya. Karena tiap hari saya update ya. Doain sehat terus supaya bisa konten di sana sini gitu ya, di YouTube konten, di TikTok konten, di Instagram konten gitu ya. Jadi plan saya sih saya pengen konten saya ada di semua platform gitu kan. Di Facebook ada, di TikTok ada gitu. Ya doakannya saya selalu sehat gitu ya supaya bisa konten terus. Oke, nggak ada yang nanya lagi nih. Kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin segitu aja kali ya live kali ini. Buat teman-teman jangan sungkan kalau mau nanya. Pokoknya nanti ketika saya live, ya tinggal tanya aja ya. Saya usahakan sekarang sehari live 1 kali ya. Kalau kecuali saya sibuk banget, ya mungkin saya nggak live. Tapi kalau saya lagi ada waktu senggang, saya usahakan sehari sekali live ya. Oke, thank you Velia. Ya, Velia Kurnia, thank you banget ya. Salam buat teman-teman di NTT ya. Pokoknya sukses buat kita semua. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu nanya ya. Tinggal komen aja, nanti kalau misalnya saya bisa jawab, saya bakal jawab ya. Oke, mungkin segitu aja untuk live kali ini. Kita ketemu di next live ya.